Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, topik hari ini adalah ada kalanya Tuhan belum meredakan badai. Ada kalanya Tuhan belum meredakan. Belum berarti ini berbicara waktu. Tidak perlu punya mental untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita layak. Karena apa? Tuhan sudah tebus saudara. Detik Anda ditebus, maka detik itu juga Anda layak. Katakan amin. Tuhan tidak berkata seperti gasing, kadang naik kadang turun cintanya Tuhan. Anda tetap dicintai Tuhan. Kita sudah dikasihi Tuhan. Anak saya, Caleb Kimberly, kalau dia sekolah, kalau ketemu orang tuanya, papa, mamanya, apalagi kalau saya pulang kantor, papa, mamanya pasti serta-merta menerima. Anaknya tidak pernah bertanya, "Papi, aku boleh masuk nggak? Aku anakmu loh." Tidak. Karena itu adalah rumah orang tuanya. Dia tanpa tedeng alim, dia terobos dan dia yakin orang tuanya pasti menerima. Sama halnya dengan saudara. Ketika Anda berdoa, kalau ada hati yang berkata, "Tuhan, aku layak kah?" Berarti something wrong with you. Pak, Bu, apapun jenis mobilmu, apapun tipe rumahmu, tidak terpengaruh status Anda dengan Tuhan. Seorang princess, ratu, seorang pangeran, ketika dia jalan kaki pun di pasar, dia tetap pangeran. Anda dan saya sudah punya darah Yesus. Kemanapun Anda pergi, tetap milik Yesus. Amin. Kalau ada konsep itu di hatimu, maka segera datang dalam hadirannya tanpa tedeng alim. Karena Tuhan sudah melayakkan saudara. Ini konsep penting. Kamu baca Alkitab 2 jam dalam sehari, Tuhan tidak tambah sayang kepadamu. Oh, hati-hati. Kamu ibadah 7 kali 1 minggu, Tuhan tidak tambah sayang kepadamu. Kenapa? Tuhan sudah sayang kepadamu. Jadi Tuhan sayang kepadamu tidak tergantung dari aktivitas kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. God is love. Love-nya Tuhan, unconditional love. Tuhan itu punya cinta tanpa syarat. Persoalannya, kalau kamu tidak gereja, kalau kamu tidak berdoa, artinya kamu yang berhenti sayang Tuhan. Kamu yang berhenti mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan mengasihimu. Titik. Tanpa syarat. Sama halnya dengan respect your parents. Hormati orang tuamu tanpa syarat. Tuhan tidak bilang gini, hormati orang tuamu kalau dia Kristen. Hormati orang tuamu kalau dia punya uang. Tidak. Kristen tidak Kristen. Doa tidak doa orang tuamu. Alkitab perintahkan, hormati dia. Ada amin? Itu perintah. Ketika Tuhan mengatakan God is love, artinya God never stop loving you. Allah tidak pernah berhenti tidak mengasihimu. Dia selalu, dia always, dia terus menerus sayang kepada kita. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak Anda mengubah pola pikir kita. Karena kita ini di Republik itu punya presiden.
Presiden itu per 5 tahun diganti. Kalau dia kuat 2 periode. Kita punya konsep seperti republik. Kita pikir Tuhan itu republik. Surga bukan republik. Surga adalah negara pertama di alam semesta, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan tidak perlu negosiasi. Tidak ada argue. Kerajaan itu perintah. Lakukan, laksanakan. Kalau government, kalau republik, itu ada argue. Ada diskusi. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi Allah adalah kerajaan Allah. Arti gini Bapak Ibu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, itu karena saudara punya konsep Tuhan mengasihi kita lebih. Ingat, kalau engkau fokus kepada masalah, maka masalahmu tambah besar. Kalau Bapak Ibu fokus kepada masalah, maka hidupmu akan tenggelam. Saya punya ilustrasi. Seorang anak kecil, dia punya koin 1000 perak. Koin itu masuk kepada botol. Dia ambillah tangannya, dimasukkan ke botol itu. Dia genggam koin itu. Ketika dia tarik, nyangkut di mulut botol. Dia paksa, kesulitan. Fokus kepada koinnya. Papa, dia panggil bapaknya. Papa, tanganku sakit. Kenapa? Ada koin yang aku pegang. Bapaknya bijaksana. Jangan fokus pada koinnya. Lepaskan koin itu. Karena kalau dia pegang, dia butuh genggaman tangan. Dan akan menyulitkan keluar. Kemudian anak ini ikut papanya. Dia lepaskan koin itu. Dia tarik, genggam. Pak, Bu, kalau Anda punya masalah, jangan fokus kepada masalah. Jangan genggam begitu beratnya. Jangan genggam begitu lamanya. Allah berkata, lepaskan saja. Let it go. Let it go. Let it go. Lepaskan masalah. Izinkan Tuhan yang kendalikan. Izinkan Tuhan yang ambil alih. Amin. Jangan perkatakan keadaanmu. Jangan perkatakan persoalanmu. Perkatakanlah apa yang kamu harapkan. Currency mata uang di Indonesia adalah rupiah. Ketika saya ke Malaysia, saya mesti tukar dengan ringgit. Ketika saya ke Singapura, saya tukar dolar Sing. Pertanyaannya, ketika Anda ke surga, mata uangnya apa? Mata uang surga adalah iman. Katakan amin. Iman datang dari mana? Pendengaran dan pendengaran. Poinnya di sini, ketika Anda berharap sesuatu, itu mesti ada currency, ada dana, ada mata uang di surga yang akan transaksi. Dengarkan saya baik-baik. Ketika Anda berdoa ingin kesembuhan, di dokter dia tanya, uangmu berapa? Anda pergi ke rumah sakit, mana uangmu? Baru Anda boleh ke rumah sakit. Tapi di alam roh, Anda minta, Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan tanya, where is the currency? Mata uangnya apa? Apakah ada iman? Iman timbul dari pendengaran. Oleh sebab itu, ingin currency, ingin mata uangmu di surga banyak, alam roh banyak, sering-seringlah dengan firman. Kenapa seseorang bisa berdoa powerful? Dia juga punya bank of faith. Dia punya bank iman. Ketika dia doa, terjadi. Karena dia punya dana. Dari mana datanya? Pendengaran.
Oleh itu, hentikan dengar TikTok dunia. Amamu ya mas joget terus, joget. Dia ada karensinya. Ketika berdoa, sembuhkan aku, kata Tuhan. Adanya imanmu, TikTok. Tidak terjadi apa-apa. Tuhan, sembuhkan suamiku. Apa sembuhnya? Keuangannya. Begitu dipecat dia. Tuhan tanya, adakah iman di hatimu? Sekali lagi, iman datang dari mana? Berdengar. Stop TikTok, stop nonton TV. Itu merusak imanmu. Kecuali TikTok rohani, kecuali TV rohani, kecuali iman yang Anda dengar. Amin. Saya berdoa seluruh Jumat Jubur, pertambahkanlah mata uang iman saudara. Kita berikan tepuk tangan oleh Tuhan Yesus. Amin. Perkatakan imanmu, maka orang yang fokus pada Kristus akan berkata, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Stop memperkatakan fakta. Itu berita dunia. Mulailah memperkatakan firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Talk your prophetic, talk your miracle, talk your healing, talk your promotion. Tuhan ada pada dirimu. Sepakatlah dengan Kreator. Sepakatlah dengan Pencipta. Sepakatlah dengan Tuhan. Di hatimu dia perlu pernyataan yang ia sekata dengan engkau. Amin. Jangan perkatakan fakta. Tuhan tahu segala situasimu. Tuhan tahu segala kekuranganmu. Dan Tuhan yang cari sekarang adalah pribadi yang sepakat dengan Tuhan. Saat Tuhan ada di hatimu, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya atas dirimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengar ini. Jangan meremehkan sebuah peristiwa. Ketika Anda dikhianati, jangan-jangan Tuhan akan pakai itu menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar suatu hari. Jangan meremehkan sebuah fitnah. Wow, ini dalam sekali. Jangan-jangan melalui fitnah, penyepelean, kesepian, itu diizinkan Tuhan dari rencana ilahi dan akan menghasilkan keajaiban. Ada kalanya Tuhan belum meredakan badai kehidupan yang kamu hadapi. Tapi yang Tuhan redakan adalah hatimu supaya bisa tenang dalam menghadapi badai. Tuhan mau Anda tenang apapun persoalannya. Ketika Anda tenang, Anda bisa berdoa. Amin. Ketika Anda tenang, Anda bisa berdoa. Karena sebesar apapun badainya, semua dapat kamu lewati bersama Tuhan. Selama Anda hidup, dengarkan saya hamba Tuhan ini. Allah berkata, sebesar apapun badai yang Anda sedang hadapi, Anda pasti bisa melewati badai itu. Karena seluruh masalah ada jangka waktunya. Seluruh persoalan ada kadaluarsanya. Yang kekal hanya Tuhan. Yang abadi hanya janji Tuhan. Di luar itu sementara. Persoalan saudara sementara. Pergumulanmu sementara. Itu musim. Indonesia ada 2 musim. Musim hujan, musim kemarau. Hanya itu. Titik. Jepang ada 4 musim. Titik. Itu pun berganti-ganti. Tidak ada yang kekal di bumi ini selain Tuhan dan janji Tuhan.
Dan janji Tuhan, Anda keluar sebagai pemenang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Badai kehidupan yang kamu hadapi nggak akan pernah membuatmu tenggelam dalam keterpurukan. Percayalah. Justru di balik badai itulah kamu melihat janji Tuhan yang terbit seperti sehabis hujan. Ada pernyataan bagus. Kuasa dari rasa sakit. Orang yang mengalami penderitaan ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia mengerti ini. Kuasa dari rasa sakit. Seorang janda yang 12 tahun, angka yang tidak pendek opung. Opung umurnya berapa? 90. 87. Pasti senyum terus dia. Karena hati yang gembira adalah obat mati. Ini ada 12 tahun pendarahan. Sehari aja pendarahan, udah mau pisah. Saya pernah kena potong inang. Tangan saya membantu orang tua. Gimana lah anak? Mak, ada yang bisa bantu? Mama, nantilah. Mama ini mau bantunya mama. Ambil pisau, mau potong bawah. Ambil ngomong, mak kepotong. Serius? Bekasnya 1 meter, 1 meter, senti. 1 meter malah. 1 senti. Darah. 1 hari, saya udah meriang. 2 hari, 3 hari, meriang. Apalagi 12 tahun. Tiap hari dia berkata, pendarahan. Pergi ke kamar, kasurnya, pendarahan. Lihat kakinya, pendarahan. Pakai sepatu baru, pendarahan. Kamar mandi, pendarahan. Pergi ke pasar, pendarahan, dan tidak sembuh-sembuh. Dengarkan ini. Mungkin Anda sudah bertahun-tahun mengalami persoalan. Hari ini kita ngerti satu statement. The power of sickness. Kuasa dari rasa sakit. Wanita ini mengubah ucapan fakta dengan pernyataan ini. Dengarkan ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Anda yang menentukan mukjizatmu. Dengarkan saya. Anda yang menentukan Anda sukses depend on your tongue. Hidup dan mati dikuasai lidah. 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun karena lidah. Komplain. Lebih enak di Mesir makan bawang, makan capcay, makan BPK, ngomel 40 tahun sampai mereka rontok dilenyapkan. Baru ada generasi kedua berkata, Tuhan sudah beri tanah ini untuk kami. Anda akan mengalami 40 tahun penderitaan kalau masih ucapin fakta. Aku miskin, Pak Pendeta. Miskin kali. Miskinlah kau. Rasakan. Kau yang ngomong. Pak Pendeta. Pengangguran aku. Kau yang ngomong. Allah berkata, kau jadi kepala. Allah yang mengatakan. Kau jadi majikan. Allah yang ngomong. Bangsa Israel tidak menginjak kakinya ke tanah perjanjian karena mulut. Ucapannya fakta. Fakta itu adalah pernyataan dunia. Surga berbicara masa depan. Surga berbicara promosi. Surga berbicara kelimpahan. Pertanyaan saya, Anda mau fakta atau mau surga? Start from your mouth. Mulai dengan mulutmu. Mulai dengan perkataan. Wanita ini sudah capek dia pendarahan. Capek dia bleeding. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Aku sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya berdoa terjadi kesembuhan di keuanganmu. Amin. Capek dulu uangku hanya 1 juta gak nyampe. Di bank kulihat katanya, mak
700.000. Padahal sudah bertahun-tahun. Kulihat lagi, mak tinggal 500. Kulihat lagi, mak tinggal 250.000. Capek aku. Kenapa? Ngomong fakta. Sejak itu saya berubah. Ucapkan, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan melimpahi aku. Sekalipun fakta mengatakan di bawah 1 juta. Dan sekarang maunya tambah. Kenapa? Mengucapkan surga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Asalku jamah, saya cumanya aku sembuh. Tuhan lebih peduli dengan perkembanganmu daripada kenyamanan dirimu. Tuhan lebih peduli kedewasaan rohanimu daripada comfort zone. Oh, ini dalam sekali, Pak. Tuhan lebih peduli kematangan rohani daripada kenyamanan. Bagi Tuhan Yesus. Amin. Apa pandangan Tuhan dalam kita? Apa pandangan Tuhan dalam kita? Kita di mata Tuhan sama. Katakan sama. Tapi apa pandanganmu terhadap Tuhan akan membuat dirimu berbeda. Bagaimana Anda memandang Tuhan akan membuat dirimu berbeda. Kita lihat Yohanes 13:23. Yohanes 13:23. Seorang, yaitu Yohanes, di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yohanes itu salah satu murid dari 12 murid. Tapi Yohanes suka ngejar Yesus. Dan dia memposisikan di sebelah kanan. Sebelah kanan artinya orang kepercayaan. Dia yang mau di situ. Dia yang mau bersandar. Dan Yohanes punya hati. Dia adalah murid yang paling dikasih. Itu versi Yohanes. Padahal Tuhan melihat sama. Tuhan tidak membedakan suku. Tuhan tidak membedakan murid. Semua sama. Namun ketika Anda dan saya punya pandangan bahwa Anda dan saya dikasihi Tuhan, maka Anda sedang menerima keajaiban. Engkau yang membuat hidupmu berwarna. Tuhan sudah berwarna. Engkau yang menentukan mukjizatmu. Tuhan sudah mukjizat. Bagian mula yang mengubah pola pikirmu. Metanoia. Change, how to change. Bagaimana mengubah pola pikirmu. Pikirkanlah seperti Yohanes. Yohanes berkata, dia pribadi yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan dia bersandar. Kapan Anda punya pola ini? Ketika Anda punya pola bahwa Bapak Ibu paling dikasihi Tuhan, maka siap-siap keajaiban datang pada dirimu. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Tiap hari punya doa dan pikiran. Kita adalah anak yang dikasihi, disayangi, dan diberkati Tuhan Yesus. Miliki seperti Yohanes. Tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pikirkan bahwa dirimu pribadi anak yang dikasihi, yang disayangi, yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Ketika Anda punya prinsip ini, maka wajahmu juga berubah. Bayangkan dikasihi. Saya punya 2 anak. Nah, si Caleb, terus si Kimberly. Si Caleb, abang. Si Kimberly, adiknya. Si Caleb ini memang suka keras itu pengen tahu semua. Dia pengen pegang listrik, pengen pegang api, semua pengen. Pengen nyetir mobil, gimana sih nyetir mobil? Pengen. Nah, saya sebagai orang tua kan membatasi. Ketika dibatasi, dia marah. Papi ini heran, dia kan pengen tahu. Tapi saya, ini mesti hati-hati, gak semua kamu sentuh. Kalau si Kimberly, beda. Ketika dia ngomong, Kimberly, jangan pegang ini ya, nanti kamu setrum. Dia bilang, oke papi, wajahnya senyum. Tapi si abang, si Caleb, cemberut. Papi. Bagaimana saya menyikapi?
Tadi pagi kami bawa breakfast di salah satu hotel dekat sini. Dia protes, Caleb protes dan cemberut. Ketika cemberut, saya ngungkapin sesuatu pada dia. Abang Caleb, I really love you. Papi bangga punya putra seperti ini. Padahal fakta mengatakan dia recok. Buat recok. Jugun. Jadi, karena kusuk. Itu faktanya. Tapi saya ucapkan, ini anak saya paling dibanggakan. Berubah. Ketika saya ngomong itu dari Manyun, senyum dia. Hatinya berubah. Bukan kalau engkau berkata, oh pendeta, dosaku banyak sekali. Terus, oh pendeta, aku buat persoalan. Terus, oh pendeta, aku problem maker. Stop berkata fakta. Stop berkata fakta. Titik. Jangan seperti 12 tahun pendaraan. Stop bicara pendaraan. Stop bicara negatif. Stop bicara neraka. Mulai berbicara surga. Aku pribadi yang disayang Tuhan. Aku pribadi yang diistimewakan Tuhan. Wajahmu akan berubah. Coba senyum dulu. Oh, haleluya. Ketika Anda senyum, Anda dikasih Tuhan. Bila perlu kalau marah sama istrimu, senyum aja. Dari mana mainan? Dari mana kau? Doa saya, Anda punya hati seperti Yohanes. Ketika Anda punya hati seperti Yohanes, setiap hari dikasihi, disayangi, maka engkau akan mengalami keajaiban. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak kasihan bagi keluarga yang berantakan. Suaminya punya ruko banyak, kaya, kerjaannya apa? Panti pijat. Rukonya banyak, panti pijat. Dia cerita sama saya, setiap gadis yang masuk tes drive sama dia, gila, kusut. Pulang ke rumah istri, bukannya sama istri tamparin, pak. Tapi apa pernyataan istri? Ini kesaksian benar. Istri begini, Tuhan, aku adalah pribadi yang disayang Tuhan. Dan engkau sudah berkata, satu suami adalah suami saya. Ketika suaminya pulang dari ruko-ruko panti pijat itu, ketika dia mabuk, muntah, kan minum, istrinya tetap melayani, memandikannya, melayaninya. Istrinya tetap mengganti bajunya dan berkata, terima kasih untuk suamiku. Mau yang ngeri kan? Ngeri. Suaminya sudah bermain sama seluruh wanita, tapi ketika ke rumah, istrinya bilang, ini suami saya. Dicuminya, dilayan, dikasih kopi, disuruh tidur, dibersihkannya. Suatu ketika suaminya berjumpa dengan Tuhan dan ditutuplah semua rukonya, panti pijat. Dia buka bisnis lain. Kenapa? Istrinya memperkatakan profetik bagi suami. Tidak mengatakan fakta. Faktanya suaminya selingkuh, faktanya suaminya kotor, faktanya suaminya pemabuk dan berwanita. Tapi dia mengucapkan firman, ini suami yang terbaik yang aku miliki. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya menantang saudara, mau fakta atau kerajaan Allah. Saya bersaksi terakhir. Faktanya saya orang kampung. Kampungan jauh di Matu. Saya orang kampung dari Porsea. Pertahulah dong. Pertahulah. Di sawah kami tinggal. Sawah. Gak mungkin beli motor. Sepeda itu pernah. Sepeda untul namanya di zaman dulu. Pindah bapakku karena awal dari kerjaan itu pindah ke Pekanbaru kami 4 tahun. Hanya untuk mengatur bus ALS, botol ALS antar lintas Sumatera sama ALS.
dia atur parkir mobil di terminal pakai topi cowboy. Faktanya kami miskin orang kampung, tapi orang kami mengajarkan ucapkanlah firman, ucapkanlah firman. Dia doa hampir tiap malam untuk anaknya, diberkatilah anakku ini jadi kedua, jadi komandan. Kita soalnya mah terus kami doakan sampai ke sosok saya dengan mengulu baik hidup, berkati kamu tiap hari diucapkan. Faktanya kami miskin luar biasa. Kami suruh jual kangkung, mamaku buat sumur, buat parit isinya kangkung. Mamaku nanam kangkung hanya sepetak kotak. Setiap pagi bilang gini, Nando kau ke pasar, kalau kau mau sekolah mampir ke warung-warung titip kangkung. Kangkung. Itulah logat kami. Kangkung. Berapa asal dong? Kami anak kampung, makanya pas SMA asam urat semua. Kangkung tidak, kangkung nasi. Kan asin, darah tinggi terus. Udah semua darah tinggi pula. Itu fakta. Tapi diterobos seperti bangsa Israel. Capek kami 40 tahun seperti bangsa Israel di tanah gurun. Karena ucapan. Keluarlah dari fakta itu. Itu penjara, saudara. Ingat, Paulus Silas tidak membicarakan penjara. Sekalipun faktanya di penjara. Faktanya dia disel, ada besi yang menghambat mereka, fakta. Tapi ucapan mereka, terpujilah Tuhan, itu ucapannya. Termulialah Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, Tuhan bertindak. Karena saya, ketika Anda memuji Tuhan, Anda sedang memberikan pressure kepada Tuhan. Ketika Tuhan mulai pressure, dia turun tangan menolong Anda. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Doa saya hari ini, berkatalah, saya pribadi yang dikasih Tuhan. Saya pribadi yang diberkati Tuhan. Saya pribadi yang selalu istimewa. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita berdiri sama-sama. Haleluya. Walau 1000 rupiah.